Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di hari ini. Ini hari Rabu tanggal 16 Agustus, 16 Agustus, 16 Juli 2025. Banyak sekali peristiwa hiruk pikuk dan kelihatannya sekarang semua orang maunya kita kalau ngobrolnya soal Pak Jokowi aja Mbak ya gitu ya. Apalagi hari ini memang rame banget ya ijazahnya Pak soal Pak Jokowi ya dibahas lagi ya Mbak ya. Gara-gara statusnya dinaikkan di Polda Metro Jaya, orangnya malah 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 makin nantangin gitu dan Iya. yang paling ramai hari ini kan ketika Pak Sofyan Effendi ya Mbak Agi ya mantan rektor UGM itu Mm-mm. bertemu dengan Rismon dan Relagama ya dan kemudian mereka juga Betul. melakukan video conference itu ya dengan beberapa Mhm. alumni UGM jadi di berbagai daerah. Jadi sekarang rupanya memang ini kalau tadinya hanya masyarakat umum secara ini, tapi sekarang justru malah alumni UGM yang paling banyak ini ya Mm-mm. bersuara ya, terutama Relagama itu ya dengan munculnya Relagama dan penyerahan sejarah ijazah-ijazah mereka ke ke mana ke Tifa dan juga ke Roy Suryo makin rame itu Mbak Agi. Jadi mau nggak mau kita terpaksa ngomongin itu lagi. Terus yang lain apa kira-kira Mbak Agi selain itu? Selain itu juga tadi malam saya dikejutkan dengan adanya konferensi pers dari Kejaksaan Agung itu ya Mas Ersu pada Selasa Oh, malam. ya Iya, ya. rupanya pada seharian itu kan selesai memeriksa Nadiem Makarim, mantan Mhm, menterinya mhm, Pak Jokowi, mhm, Mendikbudristek begitu. mhm, mhm, Dan ya seperti biasa, seperti pemeriksaan sebelumnya yang pada bulan Juni itu Nadiem kan tidak bersedia memberikan keterangan kepada mhm, media. mhm, Padahal ini kasus besar ya. mhm, Diperkirakan ya nilai korupsinya sekitar 1,98 triliun. Walaupun nilai proyeknya sendiri hampir mendekati 10 triliun begitu. mhm, mhm. Nah, malam harinya rupanya sudah ada penetapan. Tersangka ya, ya. Sebetulnya itu juga sudah dikatakan sebelumnya begitu ya, tapi kemudian ada penetapan tersangka, nama Nadim belum masuk, begitu ini Mhm, yang mhm, mengherankan. mhm, Dan kemudian ya di situ diungkap Mas Irsu panjang lebar bahwa ternyata sebelum menjadi menteri, mhm, Nadim ini sudah membuat grup gitu, mhm, mhm, sudah membuat grup WA begitu, dan ini betul-betul mengherankan bagaimana dia membuat grup WA itu bersama orang yang sekarang menjadi tersangka, mhm, yaitu Juristan. Dan Juristan ini kemudian kan menjadi staf khususnya dia, mhm, yang sekarang bahkan menjadi buron, menjadi DPO begitu, karena mhm. tidak ada di Indonesia. Dan itu sudah diperingatkan sebelumnya begitu supaya dia dicegah tangkal. Tapi kan emang ini saya bisa membayangkan tarik menariknya di belakang itu Ya. luar biasa sekali. Kita tahu Mhm, Nadiem ini adalah orang dekat dari Pak Jokowi. mhm, Ya bisa dikatakan kalau yang lain seharusnya dengan reputasi seperti dia ya, bukannya pendidikan makin maju, tapi pendidikan ini makin carut marut seharusnya sudah direshuffle dari sejak awal. Tapi mhm, kita tahu entah karena apa ataukah karena ada proyek ini, siapa yang tahu begitu kan. Tapi yang jelas dengan terbongkarnya bahwa dia sudah membuat grup WA bahkan sebelum dia menjadi menteri. Jadi ini mhm, adalah proyeksi, semacam proyeksi membuat grup WA tersebut bersama tersangka Juristan dan satu orang lagi begitu. Dan itu untuk membahas digitalisasi pendidikan. Kalau mhm, digitalisasi pendidikan ya otomatis seperti itu tadi komputerisasi karena ternyata kemudian kan dibeli 1,2 juta unit Chromebook itu Mas Hersu, mhm, luar biasa, 1,2 juta dengan nilai yang sekian yang apa dianggap sebagai markup begitu ya, tidak sesuai dengan nilai aslinya. Jadi dalam hal ini kalau saya melihatnya justru Nadiem ini sudah tahu ya jauh-jauh hari dia akan menjadi menteri begitu. mhm, mhm. Ini padahal yang berhak untuk menetapkan ini adalah hak prerogatif dari presiden gitu. Apakah memang sudah ada omon-omon sebelumnya dengan Jokowi begitu Mhm, sebagai presiden yang kita tahu saat itu pada saat WA ini dibentuk juga sudah terpilih, mhm, cuman belum dilantik begitu ya. mhm. Eh, Nama WA-nya pun Mas Menteri Core Team begitu. Artinya tim utama dari Mas Menteri dan Utama. kita tahu setelah dia menjadi menteri dia pun disebutnya sebagai Mas Menteri. Itu Mhm. kan sebutan Pak Jokowi kepada Nadiem, Mas Menteri gitu. Ya, 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 menarik ya. Oke. Di luar itu apa lagi yang mau kita bicarakan? Sepertinya itu saja nanti kita lihat sudah panjang nih, terutama soal Oke, Nadiem ini Mas Yersu. oke. Dan Oh, kita kita mungkin juga lanjutkan aja banding, atau mau ke ya. langsung Nadim atau langsung ke lompat ke Pak Jokowi dulu? Oh ya, ke Nadiem saja ya. Ya, Ke oke. Nadiem saja kita lanjutkan. Mhm, Iya, jadi ini rangkaiannya Mas Yersu.
Eh, ini rangkaiannya cukup panjang ya, tapi Hmm. saya mengutip saja dari beberapa media begitu, walaupun kita bisa mendengarkan karena konferensi persnya pun juga panjang Panjang banget, tadi iya, malam iya, itu. iya, panjang banget, Mam. Sekali gitu, sampai merem-merem gitu dengernya. Pada bulan Agustus 2019, bersama-sama dengan NAM, Fiona membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortem yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek. Dan apabila nanti 6 diangkat sebagai Menteri Kemendikbud Ristek. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2019, 6 diangkat sebagai Menteri di Kemendikbud Ristek. Pada bulan Desember 2019, JS mewakili 6 membahas teknis pengadaan TIK menggunakan Chrome OS dengan Yeti Game dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. JS menghubungi IBAM dan Yeti Game untuk membuatkan kontrak kerja untuk Ibrahim Arif sebagai pekerja PSPK yang bertugas menjadi konsultan teknologi di warung teknologi pada Kementerian Mendikbudristek yang akan membantu program TIK Kemendikbudristek dengan menggunakan Chrome OS. JS selaku staf khusus Menteri bersama Fiona memimpin rapat-rapat melalui Zoom meeting, meminta kepada SB selaku Direktur SD, kemudian Mul selaku Direktur SMP, kemudian IBAM yang hadir pada saat rapat meeting agar mengadakan TIK di Kemendikbudristek dengan menggunakan Chrome OS. Sedangkan staf khusus menteri seharusnya tidak mempunyai kewenangan dalam tahap perencanaan dan pengadaan barang dan jasa terkait dengan Chrome OS. Jadi Direktur Penyidikan Jampitsus yaitu Pak Abdul Kohar seperti biasa ini mengungkap adanya grup WhatsApp itu. Awalnya kan seperti itu begitu dan itu dibuat pada Agustus 2019. Hmm. Nah, pada pelantikan ini kan sudah menjadi tradisi di Indonesia pelantikan presiden dan kemudian presiden itu pada hari esoknya menunjuk para menterinya atau membentuk kabinet. Itu grup WA dari Mas Menteri Kortim itu sudah dibuat sejak Agustus 2019. Padahal dia baru dilantik bulan Oktober 2019. Jadi artinya 2 bulan sebelum pelantikan grup WA itu sudah disiapkan, sudah dibentuk begitu. Jadi Nah, udah fix dong berarti dia ya, udah tahu fix kalau dia akan jadi menteri ya berarti ya. betul. Nah, itu tadi berarti sudah ada perencanaan gitu bahwa dia akan menjadi menterinya Pak Jokowi. Dan yang saya herankan, yang langsung disasar adalah proyeknya. Iya, iya itu dia, iya, iya, iya. Bukan bukan Jadi dia program kerjanya apa, tapi proyeknya ya. iya, proyeknya lebih dulu. Program kerjanya belum, anggarannya dia belum. Ya, anggaran sudah dibicarakan dari sejak tahun lalu biasanya ya, tapi kemudian fixnya seperti apa kan? Biasanya ada penyesuaian. Dan kemudian bukan yang dibicarakan itu soal kesejahteraan guru, soal guru honorer misalnya, terus kemudian dan berbagai apa. Tapi yang dibahas adalah soal proyeknya dulu, baru kemudian yang berikutnya itu ada kurikulum apa Merdeka apalah dan sebagainya baru dibahas menyesuaikan dengan proyek-proyek tersebut begitu. Nah, eh, menurut Pak Abdul Kohar nih ya, pada bulan Agustus 2019, Juristan bersama-sama dengan Nadiem Makarim, di sini inisialnya adalah NAM, ya, karena Nadiem Anwar Makarim, dan Fiona membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Ketika itu dia masih menjadi Menteri Pendidikan sangat berkuasa.
karena sekarang sudah dipecah gitu ya menjadi 3 kementerian yang apabila nanti 6 diangkat pada tanggal 19 Oktober 2019 maka itu akan dilaksanakan. Nah, sekitar bulan Desember 2019 Juristan yang akhirnya ini kan sesudah Nadiem diangkat, Juristan pun diangkat menjadi diangkat menjadi staf khususnya. Dan kita tahu kalau melihat jejaknya ke belakang, Juristan ini adalah mantan pegawainya di Gojek, Mas Hersу. Jadi dia Oke. pernah menjadi Chief Operating Hmm. di Gojek begitu. Nah, kemudian Juristan menghubung ketika itu sudah pada bulan Desember 2019 Juristan yang sudah menjadi staf khusus ini kemudian menghubungi Ibrahim Arif. Ini tadinya juga orang Bukalapak kalau tidak Hmm. salah ya. Jadi apa namanya orang marketplace juga. Dan seorang bernama Yeti Kim untuk membuat kontrak kerja penunjukan pekerja PSPK yang bertugas menjadi konsultan teknologi di Kemendikbud. Jadi sedang mencari konsultan. Ibrahim Arif pun bertugas membantu program TIK, Teknologi Informasi Komputer Kemendikbud, dengan menggunakan Chrome Operating System, Hmm. yaitu kemudian menjadi Chromebook itu. Jadi padahal sebelumnya yang kita ingat kita pernah bicarakan, ini sudah pernah ada semacam percobaan atau penelitian penggunaan Chrome tersebut oleh Kemendikbud, begitu kan? Dan ketika itu ternyata ada sekitar 1.000. Hmm. Dari 1.000 itu ternyata dirasa itu tidak tepat untuk Ya, digunakan di karena Indonesia. Karena internetnya ya faktornya ya, betul, jaringan setiap internetnya. kali kita membuka Hmm. membuka komputer seperti ini, membuka laptop seperti ini, itu harus terhubung ke Google. Hmm. Jadi harus terhubung ke internet karena ini memang produksi Google. Hmm. Dan tidak semua wilayah Indonesia yang terdepan, terluar, terpencil, apalah yang ter itu Hmm. bisa tersambung dengan internet. Sudah ada jaringan internet di sana. Jadi memang ini tidak tepat begitu. Dan kemudian JS selaku staf khusus Menteri bersama Fiona memimpin rapat-rapat melalui Zoom meeting meminta kepada tersangka SW selaku Direktur SD, ini jajarannya Nadiem semuanya sudah menjadi tersangka ya Mas Hersu yang disebut SW, itu adalah Direktur Sekolah Dasar di Kementerian. Tersangka Mul selaku Direktur SMP, kemudian IBAM Ibrahim tadi yang hadir dalam rapat Zoom meeting agar pengadaan TIK di Kemendikbudristek menggunakan Chrome OS. Jadi dari awal sudah diarahkan ke sana. Makanya memakai konsultan Ibrahim tersebut adalah karena supaya konsultan ini mengarahkan penggunaan, menyarankan Hmm. penggunaan itu gitu. Itu yang disebut ke Pak Abdul Qohar pada beberapa bulan yang lalu. Jadi proyek ini memang sudah ada omon-omonnya di awal-awal begitu Hmm. bahwa nanti akan menggunakan itu begitu. Nah, padahal kata dia posisi juri sebagai staf sus menteri tidak mempunyai tugas dan wewenang dalam tugas perencanaan dan pengadaan barang atau jasa. Perencanaan itu pun dibahas pada Februari dan April. Nah, pada Februari dan April ini Nadiem sudah bertemu dengan orang Google Hmm. yang sejauh ini berasal dari investigasi teman-teman media, petinggi Google di Asia Tenggara ini adalah suami dari Juristan. Hmm. Cuman sampai sekarang, jadi ini memang sudah berupa jaringan gitu, sudah Hmm. berupa kroni gitu Mas Hersu. Dan sampai sekarang Kejaksaan ketika tadi malam ditanya oleh media mengenai kemungkinan suami itu adalah benar dan sepertinya memang benar karena beberapa apa teman jurnalis yang ada di Australia pun karena ini Google-nya berkedudukan di Australia eh, mengatakan demikian dan saat ini Juristan yang sedang DPO ini sekarang rupanya sudah dimasukkan sebagai DPO, Hmm. diperkirakan dia berada di Australia, Mas Erso, dengan pekerjaan sebagai mengajar. Ini sudah diperingatkan jauh-jauh hari supaya dia dicegah tangkal, supaya apa dan sebagainya, tapi rupanya terlambat begitu. Nah, kemudian ya itu tadi Nadiem Makarim bertemu dengan pihak Google dan juga Nadiem ini Mas Hersu memerintahkan agar melaksanakan pengadaan TIK tahun 2020-2022 menggunakan Chrome OS dari Google sedangkan saat itu pengadaan belum dilaksanakan. Jadi belum ada pengadaan, belum ada rapat dan Hmm. kemudian juga biasanya kan dana turunnya kapan, kapan dan sebagainya tapi sudah ditunjuk duluan bahwa harus pakai itu. Hmm. Selepas itu Ibrahim Arif ini dari 4 tersangka dia yang tidak ditahan, yang satu tadi Juristan Buron, 2 yang kemudian ditahan karena Ibrahim Arif ini katanya sekarang ini sedang menderita sakit jantung kalau tidak salah yang cukup kronis begitu sehingga tidak mungkin dilakukan penahanan jadi hanya penahanan kota. Nah, kemudian Ibrahim sebagai konsultan TIK tadi
dia mengarahkan tim teknis mengeluarkan hasil kajian teknis berupa Chrome OS. Jadi hasil kajian omon-omon ini ya. Kemudian pada tanggal 17 April 2020, tersangka IBAM sudah mempengaruhi tim teknis dengan cara mendemonstrasikan Chromebook pada saat Zoom meeting dengan tim teknisnya. Hmm. Begitu. Jadi cara si Pak konsultan itu seperti itu. Ibrahim tidak mau menandatangani hasil kajian teknis pertama yang belum menyebutkan Chrome OS dalam pengadaan TIK di Kemendikbudristek sehingga dibuatkan kajian yang kedua. Luar biasa. Ketika kajian yang pertama tidak mencantumkan penggunaan jenis Chromebook tersebut, maka dia tidak bersedia. Nah, kemudian kita melihat Mas Ersu siapa saja yang menjadi yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini juga baru tadi pagi atau tadi siang begitu hari Rabu ya, Rabu pagi atau siang Kejaksaan juga merilis video dari 4 tersangka tersebut gitu. Hmm. Ini adalah Direktur Sekolah Dasar dan Pendidikan Usia Dini yaitu Sri Wahyuningsih dan kemudian Direktur SMP yang tadi Kemendikbud Ristek 2020 Mulyatsyah atau disingkat MUL, kemudian staf khusus Mendikbudristek Bidang Pemerintahan era Mendikbudristek Nadiem Makarim yaitu juristan itu tadi dan kemudian konsultan perorangan Ibrahim Arif itu tadi Mas Ersu. Hmm. Jadi ini luar biasa dan kita eh, juristan ini sudah 3 kali sebetulnya dipanggil dan dia tidak memenuhi panggilan tersebut. Ya, ya. Dan tapi kan sebelumnya juga ada panggilan orang dari Gojek juga kan yang di GoTo Iya. ya, yang diundang juga. Jadi kelihatannya Bang Nadiem Makarim menggunakan orang-orang dia dari tempat kantor dia, dia kantor lama dia lah ya, dari perusahaan lama dia. Dan Mhm. kalau lihat perannya ya makanya tadi Mbak Agis ya awal menyatakan terkejut kenapa kok sampai Nadiem belum dinyatakan sebagai tersangka gitu ya. Mhm. Karena Mhm. kalau lihat konstruksinya ya dia benar-benar punya peran besar nih dalam menentukan ini kan gitu proyek ini kan. Sangat, sangat. Bahkan itu dia lakukan sebelum dia menjadi menteri. Hmm. Dan kalau melihat ditanyakan Mas Hersu kepada Pak Abdul Kohar, Hmm. kenapa Nadiem belum juga ditahan? Pak, ini Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung ini mengatakan bahwa masih belum menemukan alat bukti begitu. Jadi supaya harus berhati-hati dalam hal ini, katanya demikian. Dan dia mengatakan eh, bahwa soal soal apa ada investasi kan Mas Ersu sudah itu ada investasi dari Alphabet. Hmm. Alphabet ini adalah induk grup dari eh, apa dari Google Hmm. begitu. Dia tepatnya mengatakan gini. Apa keuntungan yang diperoleh oleh Nadiem Makarim ini yang sedang kami dalami? Penyidik fokus ke sana, termasuk tadi disampaikan adanya investasi dari Google ke Gojek. Kami sedang masuk ke sana. Kemudian katanya sabar ya, karena bicara hukum, bicara alat bukti. Ketika 2 lagi cukup, pasti akan kami tetapkan sebagai tersangka. Jadi dalam hal ini ada catatan, Gojek pernah mendapatkan sejumlah dana investasi dari perusahaan Hmm. besar, yaitu Alphabet yang merupakan perusahaan induk dari Google. Dan jadi kan artinya memang ada trade gitu ya. Nah, tapi trade-nya kepada perusahaan pribadinya Nadiem Makarim, walaupun sekarang dia sudah mengundurkan diri dari sana. Hmm. Jadi dia menggunakan sekian juta laptop atau Chromebook itu tadi ya dari produksi dari Google dan kemudian bisa dilihat kemungkinan besar investasi dari Google kepada Gojek yang dilakukan berikutnya itu adalah sebagai balas budi, begitulah. Ya, ini menarik dan jangan lupa ini orang kemudian banyak mengkait-kaitkan ini siapa Nadiem dan hubungannya apa dengan Pak Jokowi. Itu ya kan yang banyak. Betul. Nah, itu makanya kemarin Anda bisa menyaksikan pembahasan saya dengan Said itu mengapa kelihatannya Pak Jokowi itu panik sekarang ini dan juga stres bukan hanya karena kasus ijazah palsu dan juga pemaksudan Gibran, tapi banyak kasus-kasus yang membelit Pak Jokowi kan semua dikaitkan termasuk Riza Khalid. Riza Khalid itu juga kan orang-orang nggak menduga itu bakal ada yang berani menyentuh karena orang ini kan sudah eksis sejak zaman Orde Baru gitu dan sekarang tiba-tiba juga ditetapkan jadi tersangka walaupun juga lagi-lagi juga kabur sama dengan juristan tadi gitu ya karena dia ketika anaknya dijadikan sebagai tersangka dan dia pada waktu itu sudah tahu dia gelagatnya nggak agak di Indonesia karena kalau anaknya jadi tentu pasti akan ke dia kan begitu jadi dia dengan cepat Betul. dia akan jadi banyak kasus ini yang nanti ini kita masuk juga ke Pak Jokowi nantinya ya. Di luar itu soal Bobi Nasution soal kuota haji ya Mbak Agi terus kemudian soal Wilmar jangan lupa ya Wilmar apa kelapa sawit itu kan jadi sponsornya
Persis Solo yang dipimpin oleh Solo. Kaisang dan Gibran kan gitu. Jadi banyak Mm-mm. jadi banyak semua ini banyak kasus-kasus ini ada kaitannya, ada benang merahnya gitu. Kenapa kemudian orang menyoroti Nadiem kasus di apa di Dikbud ya namanya Dikbud Ristek ya dulu namanya Mbak kemudian ya. Dulu, Itu betul. jadi bukan Mm-mm. semata-mata nama populer Nadiemnya tapi ada kaitannya itu dengan Pak Jokowi. Kenapa itu kemudian banyak menarik perhatian publik. Iya, iya, betul sekali. Jadi ini memang mengherankan ya, apalagi orang-orang yang memperhatikan Kemendikbud, Dikti, Ristek. Dulu ini kewenangannya sangat luar biasa. Sekarang kan menjadi Mendikti, Menristek, Kemendikbud begitu Ya, kan. ya. Ketika itu dipegang semuanya oleh Nadiem. Dan ini bukan orang yang sama. Oke lah, dia ini pandai begitu. Dia membuat startup apa dan sebagainya dan sukses dengan startupnya itu begitu. Tapi dia bukan orang pendidikan, walaupun dia sendiri memiliki pendidikan tinggi. Tapi pendidikan itu kan tidak tidak pasti bahwa seseorang yang memiliki pendidikan tinggi kemudian paham dengan Ya, dunia bagaimana pendidikan, pendidikan regulasi, di Indonesia. ya, dan regulasinya, apanya, kebijakan, dan Betul. sebagainya gitu ya. Oke, Betul, apalagi di Indonesia, seseorang yang pernah misalnya bekerja dengan sistem pendidikan di luar negeri pun ketika dihadapkan di sini, di luar Mbak negeri Kom. misalnya taruhlah di Eropa, di sana itu berupa benua begitu yang belum tentu juga ada pantainya begitu. Sementara di Indonesia terdiri dari pulau-pulau, ada yang terpencil, ada yang berupa pulau besar, ada yang pulau yang hanya dihuni hanya beberapa keluarga, tapi ada anak-anak di situ yang harus sekolah juga, yang harus dijangkau juga. Itu tidak gampang dan kemudian dengan kultur kita ada di beberapa wilayah yang budayanya sangat ketat, sangat kuat begitu yang sehingga hari liburnya itu bisa lebih banyak dibandingkan di tempat lain, di provinsi lain apa dan sebagainya. Itu kan juga perlu pengetahuan khusus orang yang memang sekolah di Indonesia dan kemudian memiliki jejak di sistem pendidikan kita. Kalau Nadiem ini jejaknya ya ketika itu Pak Jokowi memang sangat kagum sekali ingin semua anak Indonesia begitu mengikuti jejak Nadiem kurang lebih kan Punya demikian. unicorn gitu ya. Iya ingin memiliki perusahaan yang kemudian menjadi unicorn gitu yang Hmm. memiliki apa kapitalisasi begitu sekitar satu Saya dulu triliun lebih yang sudah saya pikir unicorn itu apa dulu binatang apa gitu kan waktu itu sebenarnya. kuda bertanduk Ya, gitu ya. ya. Iya Oke, jadi ya kita oke kita pindah ke anu ya ke Pak Pak Jokowi ya yang ini makin ya. ramai kasusnya Mbak Mm-mm. Aki ya. Saya kira ini Iya. konteksnya kait anu ya kait masih ke yang kita bicarakan kemarin bagaimana kemudian temuan-temuan yang diadakan oleh Dr. Rismond dan juga oleh Dr. Tifa Mhm. dan juga oleh Roy Suryo. Tapi yang sekarang ini yang paling ramai adalah pernyataan dari Pak Sofyan Effendi. Meskipun Pak Sofyan Effendi udah berapa kali ya menyampaikan itu ya, Mbak. Tapi sekarang ini sangat Betul. gamblang sekali karena Pak Sofyan Effendi bahkan menyebut dengan jelas soal skripsi itu. Yang paling ramai kan gitu. Kan. Skripsinya itu adalah hasil contekan dari pidato ilmiahnya atau makalah ilmiahnya dari Profesor Sunardi, Dekan Fakultas Kehutanan yang menandatangani ijazahnya Jokowi di situ. Menandatangani ijazahnya Betul. Jokowi tadi. Ini menarik betul Mhm. kalau kalau betul seperti dikatakan oleh Pak Sofyan Effendi ya karena memang kita masih Mhm. ingatkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi ditandatangani oleh oleh Profesor Sunardi sementara kalau ininya skripsinya pada waktu itu ada lembar pengesahannya pembimbing skripsinya itu ada Profesor Ahmad Sumitro Mbak yang Ahmad Mas. Soe ya bukan Mhm. Ahmad Sumitro tapi Iya. Ahmad Soe Mitro ini saya sebenarnya sempat mikir kayaknya kayak apa ya kayak believe it or not gitu loh. Karena kalau kemudian tapi kita nyambung-nyambung kan beberapa waktu yang lalu kan kita membahas itu soal soal Mhm. satu transkip nilai, kedua juga yang paling mencolok kalau Iya. dalam kaitan ini adalah soal ini soal sarjana muda ijazahnya yang dia SPP-nya kan dia mengatakan Iya. program sarjana muda gitu. Mhm. Nah, dari kalau kita baca Mhm. menyimak penjelasan dari Pak Sofian Effendi jelas bahwa kemungkinan besar memang Jokowi ini memang dia pernah jadi mahasiswa UGM, itu clear Iya. gitu. Tapi dia Mhm. tidak menyelesaikan sarjana S1-nya gitu. Jadi dia Iya. ceritanya cuma menyelesaikan BSc-nya ya Mbak Agi ya. Karena dengan Mhm. nilai seperti Mhm. itu dia nggak mungkin untuk melanjutkan juga Nggak ke bisa. insinyurnya. Ini menarik Mhm. banget ini Mbak perkembangannya. Mhm. Sampaikan oleh Pak Mhm. Sofian Effendi itu dan yang juga cukup menarik adalah bahwa kemudian banyak sekali sekarang dukungan dari alumni UGM dalam nah ini bagaimana ini dari dan saya memang pernah juga melihat ada sebuah video begitu ya waktu itu alumni Fakultas Kehutanan yang pakai kaos-kaos seragam alumni kehutanan itu Mbak ya kaos reuni itu kan Mhm. tahun 85 memang di situ sama sekali Mhm. tidak nyebut-nyebut nama Pak Jokowi kan nama Jokowi itu muncul di alumni 85 yang dikumpulkan di waktu itu di mana dikumpulkan di sebuah hotel ya pada waktu itu yang
mereka sama-sama Yang itu mendatangkan iya. ya ijazahnya itu loh ya. Menjelang pernikahan Kaisang, Oh, ya, mendengar kayak betul. saya itu yang terjadi seperti itu ya. Nah, kalau di situ jelas, tapi memang waktu itu kita bingung. Ini kenapa kenapa yang satunya rame-rame nyebut Pak Jokowi karena 85, tapi yang satunya sama sekali nggak nyebut nama Pak Jokowi kan gitu. Dan itu tadi yang disinggung lagi oleh Pak Sofyan Effendi kan gitu. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Dan bahkan sekarang ini yang membela Pak Jokowi, ya orangnya hanya itu-itu saja. Dan Mm-mm. orang yang itu-itu saja, itu adalah orang-orang yang diberikan kredit, orang yang diberikan jabatan oleh Pak Jokowi di berbagai tingkatan, begitu, terutama sebagai komisaris, begitu kan. Mm-mm. Dan Nah, Dirjen seharusnya juga kalau ada jadi misalnya Dirjen kalau nggak salah ya. ya, ada yang menjadi dirjen, terus kemudian menjadi pejabat di daerah, gitu. Mm. Mereka itu saja yang bersuara, begitu. Saya bisa membayangkan, bukan menyanjung diri sendiri, saya bisa membayangkan kalau seandainya itu terjadi pada saya, maka semua orang teman KKN saya akan speak up, begitu kan. Mm-mm. Bahkan kalau perlu Pak Lurah atau anak lurahnya dihadirkan langsung, gitu. Karena sangat jelas siapa teman-teman KKN saya, misalnya begitu. Dan kemudian juga itu tadi soal Pak Sunardi ini menarik Mas Irsu karena Mm. Pak Sunardi mantan dekan Fakultas Kehutanan UGM ini ternyata adalah seorang ahli teknologi kayu. Ya, ya, Jadi ya. makanya iya, kalau kita melihat beberapa artikel begitu ya, Profesor Sunardi Prawiro Atmojo begitu Mm-mm. adalah seorang tokoh penting di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Mm-mm. yang dia seorang ahli di bidang teknologi kayu. Nah, ini Profesor Sunardi dikenal sebagai ahli dalam bidang teknologi kayu dan memiliki pemikiran visioner tentang pemanfaatan kayu yang berkelanjutan. Jadi dia memiliki pendidikan itu selain di UGM juga di Kanada University ya. of British Columbia, Kanada dan juga di di Sydney di Australia begitu. Nah, ini kata-kata teknologi kayu ini yang kemudian di Mm-mm. copy paste oleh Pak Jokowi dia mengatakan sebagai jurusan teknologi kayu. Karena Mm-mm. itu tadi kalau kita sambungkan, kita kita bentuk puzzle-nya. Tadi Pak Sofyan Effendi yang mantan rektor UGM tahun 2002 sampai dengan 2007 yang sudah sepuh tapi sampai sekarang ingatannya masih kuat ya dan tidak pikun begitu. Dan dia juga melakukan penelitian-penelitian begitu. Dikatakan bahwa Pak Jokowi itu bahkan ya salah satu cuplikannya Mas Yesus ketika diwawancara oleh Pak Rismon begitu Dr. Rismon yang menariknya dia juga masih membicarakan soal foto ya. Soal foto Pak Jokowi yang pakai kacamata kan ditanyakan bahwa apakah dulu foto-foto itu boleh berkacamata? Dia mengatakan bahwa tidak boleh begitu. Bahkan di era saya juga tidak boleh, sesudahnya tidak boleh. Dan kalaupun boleh begitu memakai kacamata itu bukan fotonya Jokowi. Dia mengatakan seperti itu. Nah, pertanyaan saya sejak kapan sih Prof kalau Prof ingat ya boleh itu foto ijazah itu berkacamata? Saya tanya, zaman kami dulu saya nggak boleh berkacamata. Zaman saya pun tidak boleh. Tidak, kan agama. Nggak boleh. Itu yang berlaku sebenarnya. Kalian juga boleh. Jadi tidak boleh. Nah sekarang yang siapa yang ijazahnya pakai kacamata itu, kalau lah boleh ya setelah Iya, itu, iya. itu bukan foto Jokowi. Dan dia juga masih ingat tentang Hari Mulyono itu, Mas Irsu. Mungkin karena Hari Mulyono itu adalah aktivis, dia mengatakan demikian. Jadi ipar dari Pak Jokowi yang sudah meninggal dunia, yang diduga kemudian beberapa fotonya gitu pakai oleh Jokowi dan kemudian mengatakan itu adalah Jokowi di masa muda, itu adalah lebih dikenal ketika itu karena dia seorang aktivis. Banyak sekali yang diungkap oleh Pak Sofyan Effendi, wawancaranya cukup panjang dan Risman tidak sendirian seperti kata Mas Hersu, ada beberapa alumni UGM yang ikut di situ yang berbeda angkatan. Jadi ini sudah tergerak sekarang. Selain 8 orang yang menyerahkan ijazah dan transkripnya kepada Dr. Roy Suryo dan juga kepada Dr. Tifa, begitu rupanya sekarang mereka saya rasa di balik layar itu mereka terus riuh begitu ya berhubungan menghubungi Rismon, menghubungi mereka-mereka semuanya ini para para penggugat ijazah palsu ini dan kemudian itu terbukti dengan menemui Pak Sofyan Effendi pun juga rame-rame ya. Sarjana muda dan doktoral, jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO istilahnya, hanya boleh sampai BA.
Oh. Sarjana muda berarti. Sarjana BSc. muda. Terandes kalau di Apa BSc lah dia. BSc ya. BSc ya. Jadi keterangan itu Prof dapatkan dari profesor-profesor atau yang ada di Fakultas Kehutanan UGM. Kehutanan ya. sumber yang valid ya. Sumber yang valid. valid. Jadi 2 tahun pertama tidak perform. Tidak perform. Ya itu kalau yang saya dengar interview dengan Pak Kasmojo itu kan itu yang dia maksudkan Pak Kasmojo. Pak Kasmojo itu akademisi yang paling jujur itu. Yang diomongkan apa yang dirasakan. Dia nggak bohong-bohong. Katakan juga. Jokowi itu bukan bimbingan saya. Jadi dia bilang kalau saya tahu memang Jokowi itu adalah mahasiswa kami. Mahasiswa fakultas itu sama tadi kan. Tapi kapan lulusnya saya nggak tahu. Apa skripsinya saya nggak pernah lihat. Jadi dia nggak tahu. Oh, ini Prof, supaya lebih jelas karena saya masih bingung juga. Jadi 2 tahun pertama dari nilai dari Pak Jokowi itu dipandang tidak mencukupi untuk Terus melanjutkan ke sarjana ya, Prof ya. Jadi berhenti di sarjana muda. Oh gitu Prof ya. Jadi yang di data yang ditampilkan oleh Bareskrim itu kan ada itu. Ya, tapi dia dan dia waktu itu milih sarjana muda kan? Oh iya. Dari pendaftaran awal, registrasi awal tahun akademi 1980-81 kan dia lingkari itu sarjana muda. Iya. Terus tahun akademi berikutnya 81-82 dia lingkari juga sarjana muda, gitu ya Prof. Betul. Jadi 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau dilingkari sarjana muda pun kalau IPK-nya memenuhi bisa langsung ke sarjana, Prof? Iya dong, ya itu tak terus kan. Iya, Jadi karena itu memang masih ada programnya sarjana muda. Saya masih ikut itu. Saya dulu punya ijazah prepadus, proletariat, kandidat, prepadus, kandidat dan bakaloriat. Itu masing-masing dapat ijazahnya. Baru setelah itu karena nilainya bagus bisa langsung ke doktoral. Kata Prof dia ke Aceh itu kerja itu masih sarjana muda Prof. Nah, pada waktu dia itu yang ceritanya ini agak bingung saya. Jadi pada waktu dia mengajukan tesis mau diuji, tapi pas dia mau ke Aceh, jadi nggak jadi ujiannya itu. Karena mungkin para Profesor Ahmad Sumitro melihat kan, kok anak ini bahannya punya BA, kok mau mengajukan skripsi. Iya, BSc Prof. BSc ya, Iya. BSc. Terus dia mau ke Aceh, terus pada waktu tidak jadi karena memang tidak ada pembimbing yang mau menilai orang yang bukan MKDU nggak lulus. Iya, MKDU tidak lulus. Kemudian itu udah. Jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Ya. Tidak memenuhi persyaratan Dan itu ya, Prof. itu yang Pak Kasmojo nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Sunardi. Sunardi ya. Profesor Sunardi. Iya, Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Mitro. Iya. Ya, Profesor Sunardi kan baru pulang dari Kanada, terus dia bikin makalah mengenai ada kaitannya pengembangan industri kayu. Iya. Dan itu yang dipakai. Ya, itu yang kalau di orang-orang seperti Pak Kasmodo kan tahu dia nggak mau dia kalau hanya jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya ya Prof ya, karena contekan. Dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji dan tidak pernah diuji dan tidak lulus. Pengesahannya kosong Prof. Ya kosong. Ada tangan pembimbingnya. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak ini kok kosong semuanya tugas.
Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji Oh, jadi dan skripsi, nggak ada nilainya jadi skripsi tersebut tidak juga diuji. nggak diuji dan makanya nggak ada tanggal kan, Iya, nggak ada nilai. tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji ya, Nah Prof, itu ya. jadinya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSC, Prof, Kalau BSC. ke BSc. Tapi kalau yang ijazah skripsi Sarjana. nggak punya dia sarjana. Terus gini Prof, itu terkait ijazahnya Hari Mulyono itu benang merahnya gimana dengan? Jadi itu Hari Mulyono ini lulus kan, dan Hari Mulyono kemudian kawin dengan adiknya Yulianti ya. Iya. Yati apa ya? Ya, Hidayati. dan punya 2 anak. Itu kabarnya dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum. Almarhum Jokowi Hari meminjam. Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Yuliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu, Usman. Iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin juga saya dibawa ke Jalan Pramuka Pramuka. untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Jadi bukan, dia kan selalu mengenalkan bahwa itu ijazah yang dibawa-bawa oleh dia itu kan bukan ijazah, bukan foto dia. Iya, iya, iya. Itu bukan foto dia. Akal nih berarti. Itu penipuan besar-besaran itu. Ya, jadi saya kira apa yang dari sisi opini publik ya, kita nggak boleh menentukan dari sisi hukum, itu kan pengadilan nanti yang menentukan ya. Kalau dari sisi opini Betul. publik ya berat untuk Pak Jokowi memenangkan itu gitu ya. Tapi kan persoalannya kalau pengadilan dan proses di kepolisian, orang juga mulai banyak curiga karena sekarang bisa diatur-atur dan masih harus melindungi dia. Tapi rasanya kalau kemudian Pak Jokowi kemarin coba menarik-narik ke masalah politik dengan menyatakan bahwa ini ada agenda besar di belakang kasus ini, kata dia, di belakang ijazah palsu dan juga soal soal pemakzulan itu. Nah, artinya orang-orang seperti Roy Suryo, Desmond dan sebagainya, saya kira nggak punya kepentingan politik. Dan kalau kita lihat peta politiknya peta politik kan tentu ngomong di DPR dong ya. Itu pemakzulan aja sampai sekarang kan nggak jalan-jalan. Jadi ini lebih pada menurut saya kalau ada gerakan besar, adalah gerakan besar murni dari para civil society yang ingin menegakkan kebenaran. Sama halnya dengan para purnawirawan itu juga kan gitu ya. Ini adalah kan kita paham para purnawirawan ini orang yang berjuang dan kalau namanya tentara pasti kan mereka mengorbankan setiap jiwa dan raganya untuk kemerdekaan, untuk kemajuan negara kita juga gitu, dan tentu mereka nggak ikhlas kalau lihat situasi semacam ini. Saya kira itu yang sekarang ini berat ini opini publik, dan mungkin ini pasti juga akan membuat polisi untuk berpikir berapa ribu kali lagi kalau untuk menjadikan tersangka, karena kabarnya yang jadi tersangka itu bukan hanya 5 orang yang seperti ini disebutkan dilaporkan oleh para pengacaranya Jokowi, tapi banyak sekali orang yang mau dijadikan tersangka. Saya pikir kok nggak mungkin lah polisi melakukan langkah itu, apalagi kalau dasarnya ini ijazah palsu, karena semua ini kan muaranya pada ijazah palsu, bukan soal fitnahnya, soal apa gitu. Bisa dikatakan fitnah kalau ijazahnya palsu, ya nggak fitnahnya di mana? Iya, jadi tidak hanya Pak Jokowi saja yang berat, makin berat dalam hal ini, UGM pun juga berat sekali kan Mas Irzu ya. Ya, tekanan Pak Ini Sofyan Effendi ya soal Ibu Rektor juga ya. Iya, dan dengan Pak Sofyan Effendi, sebetulnya beliau ini sudah muncul di akun YouTube-nya ya, dan juga menjelaskan, tapi kan orang tidak semuanya mengikuti. Dan juga penjelasannya kalau dia didatangi wartawan, diwawancara, baru kemudian ada beritanya. Tapi sekarang orang melihat setiap hari itu akun dari Bali G Academy, akun dari Langkah Update kalau tidak salah, itu juga yang selalu memotret, bahkan mengunggah lebih dulu daripada akun Pak Rismon, mungkin karena dia masih di jalan sementara admin dari Langkah Update ini lebih dulu begitu. Ini orang selalu mengikuti terus Mas Hersul. Jadi detik demi detiknya gitu, dan kemudian sekarang kita melihat dari UGM sendiri tidak ada suaranya ya, betul-betul kicap gitu. Yang sebelumnya menghadirkan Joshua Sinambela, yang akan
dibenturkan untuk menghadapi Rismon karena katanya dia juga seorang ahli digital forensik, tapi ternyata belum sudah terpatahkan, sudah terbanting begitu ya. Sudah terbanting karena ternyata kapasitasnya hanya itu saja, yang kemudian ahli-ahli teknologi informasi kan memberikan komentar pada saat sesudah gelar perkara khusus itu, yang dia mengatakan bahwa seorang ahli digital forensik tidak bisa menganalisa analog. Loh, malah justru dia itu sebelumnya kan sebagai dasarnya dia mempelajari analog begitu. Saya jadinya tertarik begitu untuk melihat mata kuliah apa saja sih saya kulik mata kuliah. Ya dia harus menguasai analog dulu untuk menjadi dia seorang ahli digital forensik supaya bisa melakukan pembedaan, analisa apa dan sebagainya ke tingkat yang lebih lanjut begitu. Dan teknologi kita sebelum menjadi digital kan sebelumnya analog semuanya begitu. Jadi tidak ada itu apa namanya tidak ada pemisahan-pemisahan seperti itu. Bahkan banyak sekali analisa itu Mas Hersu yang kemudian yang membuat pihak dari Pak Jokowi, kuasa hukum apa dan sebagainya, apalagi sebelumnya kuasa hukumnya anaknya Otto Hasibuan yaitu Yakub Hasibuan, yang saya rasa dia dimunculkan adalah untuk mendongkrak karirnya. Anak masih semuda itu belum banyak pengalaman, apa namanya seolah menjadi ketua tim dari kuasa hukum Pak Jokowi, sementara Rifai Kusuma yang kita tahu reputasinya sudah sejak jauh-jauh hari sebelumnya dia banyak membela, dia selain dia aktivis dia banyak membela aktivis itu sebelum sekarang dia membela Pak Jokowi. Itu malah justru seolah menjadi apa ya, pengacara pendamping saja, bukan yang utama. Kan yang utamanya ini Yakub Hasibuan gitu yang mendapat gawe ya. Berbagai pernyataan dia juga dikritisi. Jadi sekarang memang kalau saya lihat sih boncos ya tim dari Pak Jokowi ini begitu. Apalagi ada pengaduan baru dari Pak Muhammad Taufik di Solo begitu ya. Selain banding juga ada lagi pengaduan gugatan yang selanjutnya gitu. Ini rame-rame betul. Ini pusing betul. Saya khawatir Pak Jokowi tambah bengep, tambah eh, Ya. apa namanya alerginya begitu ya. Kita lihat terakhir-terakhir ini kan Pak Jokowi semacam memakai bedak yang tebal begitu Hmm, supaya hmm. terlihat rata begitu. Mungkin dia nggak boleh, dia nggak boleh membaca berita-berita dari online, nonton TV dan sebagainya. Dia bolehnya hanya kalau ada happening art kayak kemarin, kayak mahasiswa yang dari kampus mana kemarin itu. Di Manuel, Oh, Universitas yang Kristen ya, Manuel ya itu yang Jokowi. terus kemudian dibully habis oleh para netizen itu. Iya ya, itu dia sedikit saja ya dari Universitas Immanuel itu juga orang kemudian malah justru mengingat kembali bahwa pada tahun yang lalu Hmm, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang ada 20 lebih berapa itu yang ada di Surabaya hmm, membuat apa namanya pernyataan sikap tentang Pak Jokowi yang dinilai menyalahgunakan hmm. kekuasaan Iya, untuk iya, iya, pemilu iya. apa dan Hmm, sebagainya. Masih hmm. ingat Mas Hersut? Iya, betul. Itu kan itu dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik saja, para Hmm, profesornya, dokternya semua hmm. membuat pernyataan seperti itu. Ini malah ada mahasiswa begitu yang kemudian Ya, ya, memuja Pak Jokowi, ya, tokoh posisi RP. ya, Ya, ya. Aneh banget itu memang. Bangun tidur, mahasiswa yang baru bangun tidur. Oke, bagi kita tunggu perkembangan lebih lanjut ya. Ini sangat sangat menarik, dan saya perhatikan memang sekarang kalau semua ini kalau nggak ngomongin Pak Jokowi nggak laku, nggak ada yang nonton ini bagi karena memang sedang jadi ini ya, sedang jadi top hitnya lah begitu. trending. Ya Ya, trending, oh topik. trending. Padahal soal tarif loh, Iya. kita sudah Hmm. 0% tarif untuk produk Amerika itu juga perlu Ya, dicermati. tapi kelihatannya kita fokus dulu di masalah-masalah itu ya. Iya, betul. Oke, Orang inginnya kita ngomongin siap. itu. Oke. Yuk, sampai ketemu lagi insya Allah besok. Kami mohon pamit. Saya Subno Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.